Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Siti Nurjanah dengan NIM 2220201113. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Frizky Danur Rahmat SEMAK, dosen dari mata kuliah Seminar Perpajakan. Materi yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak merupakan pungutan wajib untuk negara dari rakyat yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran, kesehatan, dan pendidikan, dan juga kegiatan produktif lainnya, di mana sifat dari ini adalah memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Lalu selanjutnya adalah asas-asas pemungutan pajak. Di sini saya akan mengambil dari pengertian yang diberikan oleh Adam Smith. Adam Smith sendiri dikenal dengan 4 asas pemungutan pajak menurut pendapatnya sendiri, yaitu yang pertama adalah asas equality atau keseimbangan atau juga keadilan. Pada asas ini menyatakan bahwa dalam hal pemungutan pajak, negara harus menyesuaikan dengan kemampuan dan juga penghasilan yang diperoleh atau diterima dari wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif atau seenaknya sendiri dalam hal melakukan pemungutan pajak tersebut. Jadi dalam asas ini menyiratkan bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan lebih dan harta yang dimiliki juga banyak, maka pemungutan pajak yang dibebankan kepadanya juga dengan tarif yang tinggi disesuaikan dengan kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Lalu yang kedua adalah asas certainty atau kepastian hukum. Asas ini menunjukkan bahwa semua pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku, sehingga bagi pihak-pihak yang melanggar atas pungutan pajak ini akan dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan undang-undang. Penetapan pajak harus dilakukan secara transparan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu undang-undang. Asas yang ketiga yaitu asas convenience of payment atau tepat waktu. Dalam hal ini pungutan pajak harus berdasarkan dengan saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Misalnya di saat wajib pajak menerima penghasilannya atau menerima hadiah. Nah, hal ini bertujuan agar wajib pajak tidak merasa dibebani atau keberatan atas pajak yang dipungut. 4 yaitu asas efisiensi atau ekonomis, di mana asas ini terkait dengan biaya pemungutan pajak yang diusahakan dapat sehemat mungkin. Asas ini menjadi patokan agar tidak terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara tepat dan benar agar tujuan dari pemungutan pajak ini dapat tercapai. Lalu selanjutnya sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak sendiri di Indonesia diterapkan 3 sistem. 3 sistem tersebut berupa: yang pertama, self-assessment system. Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak di mana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
Jadi, wajib pajak di sini berperan aktif dalam menghitung, membayar, sampai melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di sini, pemerintah berperan sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan di pajak pusat seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan yaitu PPH. Sistem ini diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak hingga saat ini. Yang kedua adalah official assessment system. Sistem pemungutan satu ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan official assessment system ini ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Official assessment system ini diterapkan dalam pelunasan wajib pajak bumi dan pembangunan atau PBB atau jenis-jenis pajak daerah lainnya, di mana KPP sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Walaupun fiskus atau pemegang wewenang pajak cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan hutang, namun setelah reformasi perpajakan, sistem pemungutan ini tidak berlaku lagi. Lalu yang ketiga, withholding assessment system. Untuk withholding system di sini, besaran pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Contoh, penerapan sistem ini adalah pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi. Karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi KPP untuk membayar pajak terutang tersebut. Yang selanjutnya adalah pandangan Islam tentang pajak, di mana terdapat perbedaan pendapat antar para ulama. Jumhur ulama mazhab Hambali menilai pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta. Sementara ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Mahmud Saltut, Abu Zahrah, dan Yusuf Qardawi berpendapat pajak dihalalkan dalam Islam. Dalam sistem kapitalis non-Islam, karakteristik pajak menurut syariah yaitu pajak ataupun disebut dengan doribah bersifat temporer, tidak bersifat kontinu. Hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada hartanya atau kurang. Nah, ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm bahwa hukum membayar pajak merupakan perbuatan yang zalim apabila dilaksanakan kepada kaum muslim. Dan hukum fikihnya adalah haram. Pandangan Islam tentang pajak di Indonesia disebutkan bahwa pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama doribah. Dalam Islam, doribah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu di mana sumber pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul mal ataupun kas negara. Tetapi jika baitul mal kas negara sudah mencukupi, maka pajak atau doribah tersebut harus dihapus. Ini hal yang serupa dengan doribah adalah horoj. Sedangkan horoj berbeda dengan doribah karena horoj adalah pajak yang objeknya adalah tanah taklukan dan subjeknya adalah non-muslim.
Jika menurut hukum positif Indonesia telah jelas mengatakan bahwasanya pajak itu wajib bagi setiap warga negara, pribadi maupun suatu badan. Sementara dalam hukum Islam mengatakan bahwasanya pajak itu diberlakukan ketika kas negara kosong dan sebagai solusi dalam keadaan darurat. Dan apabila sudah mencukupi, maka wajib pajak tersebut harus dihapuskan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dari ucapan-ucapan saya tersebut, yang mana baiknya datang dari Allah dan salahnya datang dari diri saya sendiri. Usikum wa iyaya nafsi bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.